Ya jadi gini Bu, ketika nanti di masyarakat atau di lingkungan sekitar ibu-ibu apabila ada yang mengalami stunting, apa yang harus dilakukan yang mendukung keluarga ibu seperti saya kasih contoh ya, misalnya pelayanan kemana sih gitu yang akan harus ditanggapinya gitu ya Bu ya. Itu kira-kira ada yang bisa paham nggak dari tadi saya kasih pertanyaan tersebut? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Coba nanti ditulis, saya bikin dua kelompok, Ibu Nana sama Ibu Ita, terus Ibu Epi sama Ibu Yanti. Ya, Pertanyaan yang pertama, tulis ya, ingat-ingat nih jawabannya. Pertanyaan yang pertama, apakah ada kasus stunting yang di lingkungan di sekitar ibu dan bapak? Oh. Coba tulis jawabannya, saya pengen tahu ya. Saya kasih waktu 10 menit, nanti ada 3 pertanyaan ya. Yang kedua, jika keluarga bapak ibu yang anaknya mengalami status stunting, terus apa yang akan dilakukan sama ibu sama keluarga gitu ya. Jadi biar tahu semua, biar paham ya. Iya, Pak. Itu anaknya Sumet kecil aja itu, Pak. Ya itu kemungkinan mungkin kena genetik. Jadi saya perlu kasih tahu ya ibu ya, kalau kita ngomongin stunting itu tidak boleh seucap kata, takutnya mereka tersinggung. Karena ibu-ibu paham lah, kalau udah paham belum artinya stunting itu apa Bu? Tahu, Pak. Saya tahu. Ya Bu Epi, apa stunting? Stunting itu yang kata Pak Hendra, ya. Stunting itu gagal tumbuh kembang pada usia anak. Contoh anaknya misalkan setahun tapi tinggi badannya tidak sesuai, Pak. Iya betul sekali. Beri aplaus dong buat Bu Epi. Aduh, cerdas ya ternyata ya. Iya. Bu Epi cerdas. Ya, jadi pertanyaan yang ketiga, yang kedua udah. Ibu Ita udah. Pertanyaan yang kedua, saya ulang lagi. Jika bapak ibu menjadi keluarga yang anaknya mengalami stunting, terus apa yang harus dilakukan? Nanti nggak apa-apa, dicatat aja, tapi baca nggak apa-apa, harus berani ya. Terus yang ketiga, apa yang dapat dilakukan nih? Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat, ya, untuk mendukung keluarga tersebut? Misalnya gini, keluarga tersebut ada yang mengalami stunting. Nah, dari masyarakat ini apa yang harus dilakukan buat si keluarga tersebut? Paham ya ibu? Paham. Ya coba, waktunya sudah habis. Dulu, Pak, kasih waktu dulu. Itu waktu pertanyaannya. Ya. Waktu jawabannya saya kasih 2 menit. Sudah belum? Bu Ita jangan nyontek ya. Soalnya ini jawabannya benar. Sudah ya? Ya. Coba saya pengen bertanya kepada Ibu Ita. Tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada kasus stunting di lingkungan sekitar Anda? Ada. Nah, terus yang kedua, jika bapak ibu menjadi keluarga yang anaknya mengalami stunting, apa yang dilakukan kita? Misalnya keluarga ibu, keluarga saudara yang apa? Di keluarganya ada yang mengalami stunting, terus apa yang harus kita lakukan? Berobat, bisa. Iya, betul ya. Iya. Terus yang ketiga, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung keluarga tersebut? Misalnya yang tadi tuh, masyarakat apa sih yang harus didukung gitu? Maksudnya kemana sih kita harus nyari buat ini itu paham nggak? Paling puskesmas. Bu Ita mah diam aja. Iya. Udah kayak Bu Nana ngomong. Paling ya pengen lebih tahu banyak ya lari ke puskesmas lah, katanya ke bidan biar lebih paham. Iya, jadi gini Bu, nggak boleh lari kalau puskesmas itu, nggak boleh lari ya, harus didatangi. Ya didatangi maksudnya Pak.
aktif lagi ya. Iya. Jadi kayak gitu ya. Oke, beri aplaus ya buat Ibu Novita. Nah, sekarang Ibu Epi sama Ibu Yanti. Tadi sama pertanyaannya juga apa ada kasus stunting di lingkungan Anda sekitar, Bu? Ada, banyak. Ada ya? Banyak. Kaget saya juga. Saya kemarin ketemu dengan kader PKK namanya. Ada katanya di sini ada yang namanya kena stunting. Oh iya. Iya, terus saya kaget, Ibu Ita kaget saya. Kagetnya gimana, Bu? Aduh, kalau tetangga saya ada yang kena stunting. Iya, terus saya lapor ke pendamping PKH, Iya. ke Puskesmas, gitu Pak. Oke, ya itu ya jawabannya. Terus yang kedua nih, Bu Epi, jika di keluarga ibu ya menjadi keluarga yang memang stunting, apa sih yang harus dilakukan? Gitu, Bu? Kemarin saya baca Bu, Pak, dari Google. Saya kan punya HP bagus Pak ya. Saya buka Google, ternyata di situ harus diberikan makanan yang bergizi. Oh iya iya Iya, jadi jangan sering makan otak-otak tuh. Ya, dikasihnya harus buah-buahan, terus susu nutrisi gitu Pak. Betul. Terus yang ketiga, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung ya, misalnya ada keluarga tersebut yang mengalami stunting? Yang pertama, saya biasanya lapor ke RT Kasman. Oh, RT berapa ya, Pak? 19, Iya, iya. RT Kasman. Terus saya alhamdulillah Pak, semenjak ada bantuan Rasdom, anak saya gemuk. Jadi udah nggak stunting. Rastok itu apa ya, Bu? Beras indom. Oh, Ada ayamnya. Jadi anak saya merasa terbantu gara-gara bantuan itu Pak. ya. Jadi, oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bu Epi. Beri, jadi gini, kalau saya ngomong beri mantul, ibu-ibu ayo ikutan. Kalau tepuk mantul, 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 mantap betul, begitu ya? Ya. Oke, yuk coba beri buat Bu Epi tepuk mantul, 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 mantap betul. Iya. Jadi gini ibu ya, betul semua, benar-benar ibu udah pada cerdas ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah ada kasus stunting di lingkungan sekitar Anda? Terus jawabannya itu kalau misalnya ada atau dan tidak ada, tergantung nanti ibu-ibu yang tadi sudah disampaikan. Kalau misalnya ada, kita seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada, keluarga itu dapat mengoptimalkan seperti bansos yang ibu-ibu sudah menerima ya, seperti bansos itu BPNT, PKH-nya, dan itu pun harus di apa namanya, pergunakan dengan sebaik mungkin buat pemenuhan gizi anak. Jadi duitnya itu ya apa ya Bu Epi ya? Ya. Jadi duitnya jangan dibeli emas, terus cuma buat beli emas lagi. Kemarin mah ada Ibu Sarmuna cair. Dia belinya bukan emas. Aduh, apa tuh Pak? Emas putih. Ya itu nggak boleh ya ibu-ibu ya. Jadi harus kalau misalnya kita dapat bantuan bansos dipergunakan dengan sebaik mungkin. Buat anak Nah, apa iya, ya? buat anak. Biar nanti nih kan kita kan berbicara tentang stunting nih. Stunting itu benar-benar yang diutamakan oleh pemerintah ya Bu ya. Jadi anak kita jangan sampai terjadi stunting. Ya. Terus pertanyaan yang kedua, jika Bapak Ibu menjadi keluarga anaknya mengalami stunting, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi yang harus dilakukan sama ibu-ibu nih ya, misalnya contoh ada anak stunting, itu yang harus dilakukan itu adalah memberikan stimulasi, terus dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Pak, apa sih stimulasi? Nah, stimulasi itu adalah sentuhan. Nih orang tua nih, ibu-ibu nih, misalnya jangan terlalu diabaikan kepada anak-anak ya Bu ya. Itu harus disentuh dengan baik, diberikan kasih sayang, Rangsangan ya Pak ya? rangsangan. Ya, jadi supaya anak itu menjadi bersemangat kalau sudah tersentuh oleh kepada ibu atau orang tua keluarga. Ya, paham
paham ya? Nah, Paham. dan untuk yang pertanyaan ketiga, apa sih yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung keluarga tersebut? Jadi ini keluarga dan masyarakat itu dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan. Pak, contohnya apa? Contohnya banyak. Ada pendamping PKH seperti saya nih SDM ya Bu Ibu. Nanti misalnya ada, oh saya kebingungan, langsung aja ngomong sama saya, nggak apa-apa. Ya, Bu Ita ya, paham kan? Paham. Ya, alhamdulillah paham. Pak, Bu Ita mah bantuannya nggak cair, sedih dia. Iya, belum cair kemarin Bu. Belum. Ya bersabar aja dia, memang sekarang kan Makanya bisa. diem aja ini, kayaknya sedih. Ya, jadi banyak sekali ibu-ibu ya layanan apa sih yang nanti perlu kita sampaikan. Contohnya tadi yang saya perlu sampaikan ke pusat. Tadi Ibu Eva ngomong ya, puskesmas ya? Ya. Betul sekali. Terus juga ada pos Posyandu, ada juga dinas kesejahteraan sosial ya, atau ewarung itu yang tadi Bu Epi katanya saya mendapat rasuk, nah itulah jadi ewarung tersebut, karena di ewarung itu harus dipenuhi dengan makanan-makanan yang bergizi supaya anak kita tetap sehat dan tidak stunting. Ya, ibu-ibu tetap semangat. Oke, kita tepuk salut lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ya jadi itu yang harus ibu ketahui, bahwasanya misalnya di keluarga kita ada yang mengalami stunting, jangan pernah diabaikan. Berilah kasih sayang, stimulasi yang baik dan benar ya Bu ya, supaya anak kita itu menjadi terkena sentuhan dari ibu-ibu, semuanya akan baik-baik ya. Jadi kesegaran tubuh, supaya nanti otak juga akan lancar ya. Jadi harus seperti itu Bu ya. Nah, kalau ibu-ibu misalnya gini Bu, Pak, saya pengen ngelaporin ke sama siapa? Kan di sini kan ada SDM PKH ya. Contohnya seperti saya juga, pendamping sosial, terus pekerja sosial. Jadi ibu-ibu bisa menyampaikan ke saya Bu, ya. Seperti misalnya kepengen keluhan apa anak saya stunting tapi saya malu misalnya. Ya ngomong saja sama pendamping atau petugas yang lainnya seperti ibu bidan yang ada di desa ya Bu Epi ya. Iya Bu. Iya. Ibu Epi punya anak berapa Bu? Alhamdulillah baru 2. Sehat semua Bu? Alhamdulillah sehat karena dibantu oleh pemerintah. Alhamdulillah ya. Pemerintah mah baik Bu ya. Baik, makanya Bu Ita mau sedih aja kagak mau. Kenapa Bu Ita? Bu Ita kok kenapa sih ketawa-ketawa aja? Saldonya 0 katanya Pak. Oh iya. Memang kalau saldo 0 memang kayaknya kerasa gimana gitu ya ibu ya. Iya Bu Ita kemarin saya bawa beras sampai goyang-goyang ketawa aja Bu Ita. Oh, ini Bu Ita begitu. Jadi gini Bu, saya perlu jelaskan lagi, yang namanya bantuan itu bukan seperti gaji ya Bu ya. Jadi bantuan itu memang apa ya, sumbangan dari pemerintah. Jadi kita bersyukur saja lah Bu ya. Bu, Ibu Ita punya anak berapa Bu? Anak 1. Punya anak 1. Oh, udah gede Bu. Itu anaknya 3 tahun. Serius sih. Ya, jadi Biar kelihatan Ibu, gue. kalau misalnya ada kendala di keluarga atau di masyarakat, ibu-ibu bisa menyampaikan kepada kita di layanan seperti puskesmas, posyandu, ke SDM seperti saya, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan nanti kita semua diberikan sehat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, ibu-ibu tetap semangat. Yuk kita biar semangat. Kita tepuk semangat. Bisa nggak ibu? Bisa. Kalau tepuk semangat itu ikutin saya ya. Kalau saya ngomong tepuk semangat, semangat, semangat. Begitu ya? Bu Ita bisa? Ya ya. Bu Ita bisa? Ya. Yuk kita semuanya tepuk semangat. 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 Ya ibu-ibu, jadi kesimpulannya
kalau misalnya di keluarga kita menemukan ada yang anak stunting atau di keluarga atau di lingkungan di masyarakat, ibu bisa langsung menghubungi saya sebagai SDM PKH. Ibu langsung kepada ibu bidan puskesmas atau langsung ke puskesmas atau ke dinas sosial. Itulah jalan keluar atau solusi untuk penanganan stunting. Karena ibu-ibu ya. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Jadi ingat ke keluarga kita, kalau pengen keluarga kita baik dan sehat, maka harus terpenuhi kebutuhan gizi, ya Bu ya. Apa sih Pak kebutuhan gizi itu? Nah, dari mulai makanan yang bergizi, contohnya berbuahan, buah-buahan ya Bu ya. Terus jangan lupa makan nasi, ya. Makan nasi berapa kali setiap hari? Huruf, minta huruf. Kita berapa? 3 kali. Ya, jadi satu hari itu harus 3 kali makan nasi, pagi, siang, dan sore. Ya Bu ya, itu pertemuan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat Bu ya. Jadi tetap semangat, jangan sampai ibu putus asa kalau saldonya nggak cair. Tetap semangat Bu ya. Semuanya Apa? Kasih ya. Kemarin anaknya dikasih 2 gerendok salah. Hati-hati, nggak boleh Bu ya. Jadi itu saja yang saya perlu sampaikan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi keluarga ibu-ibu. Tetap dijaga kesehatan ya Bu ya. Tetap jaga keluarga ibu, hindari dari segala penyakit terlebih sekarang di zaman COVID. Hati-hati ya Bu ya. Mungkin terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.